Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Pilihan untuk STB televisi digital jika kita perhatikan saat sekarang ini sangat banyak sekali. Dan tentu saja ini bukanlah merupakan hal yang menarik lagi untuk kita review, dikarenakan secara fungsi dan fitur hampir di semua STB televisi digital yang ada itu adalah hampir sama saja. Namun walaupun begitu dari segi harga dan juga layanan after sales-nya itu berbeda ya untuk setiap STB televisi digital yang ada tersebut. Nah, kali ini kita akan mencoba mereview dari sudut pandang kita tentunya ya, yaitu STB televisi digital T2 Rusia. Ini harganya jika dipotong dengan voucher di bawah 100.000, jadi sangat murah sekali. Nah, walaupun ini murah, jika kita perhatikan dari fitur yang tersedia, sudah mendukung EWS, ini merupakan syarat wajib dari suatu STB televisi digital saat sekarang ini. Resolusinya pun juga sudah mendukung Full HD 1080p. Terkait dengan fitur-fitur yang lain, terdapat aplikasi streaming Megogo dan IPTV, dan ini nantinya akan kita cek apakah ini benar atau ini hanya sekedar ya tulisan saja. Dan kemudian juga sudah memiliki fitur H264. Belum memiliki fitur HEVC H265. STB ini pun juga dapat kita gunakan untuk merekam tayangan yang sedang ditonton, dan tentunya juga terdapat port USB-nya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan coba lihat ya apa saja sih yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya, di mana tuh kita mendapatkan user manual. Untuk user manualnya ini ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris, tidak ada bahasa Indonesianya, karena ini belum SNI ya. Kemudian kita juga mendapatkan kabel RCA, tidak ada kabel HDMI. Jadi untuk kabel HDMI harus dibeli secara terpisah. Kemudian kita juga mendapatkan remote control, kelengkapan tombolnya adalah seperti yang terlihat, standar saja. Walaupun harganya murah, untuk tombolnya ini pada saat kita tekan itu sangat enak ya, bukan sangat enak, enak begitu ya. Tidak terlalu empuk dan berasa ada feedbacknya. Untuk remote control saya sendiri sih tidak ada masalah dengan ini. Secara model hampir sama saja seperti kebanyakan remote control yang ada, menggunakan 2 buah baterai AAA. Namun sayang saja dalam paket penjualan tidak disertakan untuk baterainya, jadi harus dibeli secara terpisah. Kemudian ini adalah STB dari T2 Rusia tersebut. Dari segi dimensi sangat kecil sekali, hanya satu telapak tangan saya saja. Di sisi bagian atas terdapat ventilasi udara, kecil sekali sayangnya untuk ventilasi udaranya. Dan ini jikalau kita raba tuh berasa ada teksturnya ya. Lalu pada bagian samping depan atau bagian front panelnya ini, di mana tuh terdapat beberapa tombol yang tersedia, yaitu tombol channel, tombol menu, dan juga tombol power. Selain itu juga terdapat satu buah port USB, dan di tengah-tengahnya ini merupakan LED display. Di bagian samping kanan terdapat ventilasi udara, begitu juga pada bagian samping kiri dan termasuk pada sisi bagian bawah. Untuk ventilasi udara sih sebenarnya tidak ada masalah ya. Nanti akan kita lihat ya bagaimana sirkulasi udaranya, sehingga tuh bisa untuk melepaskan panas yang berlebihan. Jadi STB ini untuk panasnya dapat terkendali. Kemudian pada bagian sisi belakang ini adalah kelengkapan port yang tersedia, di mana terdapat satu buah port untuk antena in, lalu juga terdapat satu buah untuk HDMI in, dan juga ini juga terdapat port RCA-nya. Jadi STB ini dapat digunakan baik untuk televisi tabung maupun televisi LED ataupun yang sejenis. Dan ini adalah kabel powernya ya, cukup panjang sepertinya 1 meteran ada. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat fitur-fitur yang terdapat pada STB ini. STB ini dapat digunakan untuk televisi tabung dengan resolusi maksimal 720p dan televisi LED atau yang sejenis dengan maksimum resolusi 1080p Full HD. Berikut spesifikasi STB T2 Rusia. T2 Rusia telah mengeluarkan STB dengan berbagai jenis chipset yang digunakan, dan ini adalah versi terbarunya, gambar tajam dengan harga yang lebih terjangkau. Tidak ber-SNI namun memiliki fitur EWS, sebagai peringatan dini di saat terjadi bencana alam seperti gempa, banjir, dan lain-lain. Pastikan location code atau kode pos yang dimasukkan telah sesuai dengan lokasi pengguna. Front panel dilengkapi dengan tombol operasi yang cukup lengkap. Tanpa menggunakan remote control pun STB ini masih tetap dapat digunakan. LED display terlihat elegan dengan ukuran yang cukup besar, dilengkapi dengan lampu LED indikator untuk lock sinyal dan standby. Untuk STB dengan desain compact, ventilasi udara sudah didesain dengan cukup baik, terdapat di semua sisi. Pada suhu ruangan 27 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam. Suhu STB ini berada pada 52 derajat Celcius.
Agar lebih aman, disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin, seperti yang terdapat pada link di pojok kanan atas video ini. Tidak ada delay pada respon remote control, nyaman untuk digunakan. Tombol shortcut yang tersedia adalah tombol-tombol yang pada umumnya kita temui pada remote control STB-T2 lainnya. Proses booting cukup cepat, dengan tampilan simpel menggunakan background pegunungan. Tampilan user interface merupakan ciri khas dari STB dengan menggunakan chipset M-Star pada umumnya. Informasi yang ditampilkan cukup lengkap, namun tidak terdapat informasi board. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dilihat dari persentasenya lebih tinggi jika dibandingkan dengan STB 5-Star. Tuner sensitif dapat melok semua MUX yang aktif di lokasi saya dengan hanya menggunakan antena push-on tanpa booster. Sebagai informasi, antena dicabangkan dengan menggunakan CATV untuk 4 televisi. Berikut ini perbandingan pembacaan sinyal dengan STB Decaler DC001 Gen kedua. Walaupun terdapat perbedaan, namun bisa dikatakan untuk kedua STB tersebut kepekaan sinyal sama saja dengan menggunakan antena yang sama di lokasi saya, hanya berbeda di pembacaan sinyal saja. Perpindahan channel lancar, namun tidak terdapat pilihan untuk black screen atau freeze. Memiliki hanya 4 kelompok channel favorit, dengan nama tidak dapat untuk di-rename atau diubah, memudahkan saat menentukan channel tertentu yang sering ditonton. Channel juga dapat diurutkan dan namanya juga dapat untuk diganti. Menariknya untuk channel tertentu dengan alasan keamanan jika diinginkan maka dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus masukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. Sama dengan STB yang lain, T2 Rusia juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia, fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara, termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. STB ini memang hanya memiliki satu port USB saja. Bagi yang membutuhkan lebih dari satu port USB, kabar baiknya STB ini dapat ditambahkan dengan USB hub. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempause tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Untuk melihat dan memutar kembali hasil rekaman tersebut, untuk cara cepatnya dapat menekan tombol PVR pada remote control. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Untuk pilihan bahasa kita pilih bahasa Inggris. Perlu diketahui juga terdapat pilihan bahasa Indonesia. Tampilan menu didesain cukup baik, simpel dan user-friendly, sehingga mudah dalam penggunaan. Pada menu program terdapat pengaturan untuk program edit, EPG, short, dan LCN. LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX, namun sayang sekali tidak terdapat pilihan acu. Untuk melakukan pengaturan pada channel, dapat memilih opsi program edit dengan password 0 sebanyak 6 kali. Pada menu picture, kita dapat mengatur aspek rasio, resolusi, TV format, dan video output. Resolusi mendukung sampai dengan 1080p 50Hz. Untuk kualitas gambar adalah seperti berikut ini. Keterangan mulai dari RT dan juga keluarga korban bahwa korban ini. Pada menu channel search untuk pencarian ada 2 pilihan, yaitu auto search dan manual search. Selain itu juga terdapat pilihan country, auto power, dan location code. Nah, agar WS berjalan dengan baik, jangan lupa untuk masukkan location code atau kode pos sesuai dengan lokasi masing-masing. Sementara untuk antena power jika di-on-kan, maka akan memberikan tegangan sebesar 5 volt. Dapat mengaktifkan booster atau perangkat lain dengan daya yang bersesuaian. STB ini memiliki fitur sleep dan power on-off yang terdapat pada menu time. Fitur sleep berguna untuk mematikan STB secara otomatis sesuai dengan durasi waktu yang telah dimasukkan. Maksimal adalah 12 jam. Sementara fitur power on off berfungsi untuk mengatur STB menyala dan mati secara otomatis sesuai dengan waktu yang sudah dimasukkan. Menu option berisikan pilihan untuk pengaturan bahasa, subtitle, dan audio. Untuk audio mendukung Dolby Audio. Untuk menikmatinya silakan set digital audio ke RAW HDMI on. Pastikan perangkat yang digunakan mendukung. Berikut pilihan pada menu sistem. Untuk mengembalikan kesetaraan pabrik, maka dapat memilih Restore Factory Default dengan kata sandi 0 sebanyak 6 kali. Software update dibutuhkan agar STB berada dalam performa terbaiknya. Hanya bisa secara manual saja melalui USB upgrade. Silakan colokkan flash disk yang sudah ada file firmware di dalamnya. Network setting adalah pengaturan untuk mengkoneksikan ke jaringan internet. Hanya dapat menggunakan USB Wi-Fi dongle saja dengan chipset MT7601. Tidak mendukung USB Ethernet adapter dan USB 3G 4G modem, serta USB tethering. Menu USB berfungsi sebagai pusat multimedia untuk memutar musik, melihat foto, memutar film, dan PVR atau melihat hasil rekaman. Selain itu juga terdapat untuk pengaturannya. Pada menu ini juga terdapat pilihan Network Apps yang berisikan aplikasi streaming seperti berikut ini. Aplikasi Megogo terjadi error pada saat digunakan. YouTube berjalan lancar, namun menu pencarian tidak dapat digunakan. Untuk aplikasi yang lain dapat berjalan dengan normal.
Secara umum dari segi fitur dan kestabilan performance, STB-T2 Rusia dengan chipset M-Star ini cukup baik, dengan tampilan grafik user interface yang menarik dan mudah untuk digunakan. Namun sayang saja belum mendukung HEVC H265, dan remote control tidak memiliki fitur infrared learning function. STB ini termasuk salah satu STB low watt. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala, hanya 4 watt saja, dan 0 watt dalam kondisi standby, super rendah sekali. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan, T2 Rusia chipset M-Star memiliki tuner yang sensitif. Selain sebagai STB televisi digital, STB ini juga dapat digunakan sebagai media player dan perangkat streaming seperti TikTok, YouTube, dan IPTV player. Tidak mendukung untuk casting ataupun mirroring, namun terobati dengan gambarnya yang tajam. Suhu adem, tombol penting pada front panel lengkap, dan eye catching sehingga enak dipandang mata. Dengan harga yang cukup murah, STB ini layak dijadikan sebagai salah satu referensi pilihan low budget dengan fitur yang cukup lengkap. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka silahkan tekan tombol like. Jika tidak silahkan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.